dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan memperjuangkan hak para guru honorer melalui kebijakan rekrutmen guru PPPK tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN menggelar seleksi guru dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021. Seleksi guru ASN PPPK ini merupakan perjuangan panjang semua pihak untuk memenuhi kekurangan guru tahun 2021, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk negeri. Seleksi guru PPPK tahun 2021 bukan hanya berpihak pada guru honorer, namun juga guna ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia akan mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Maka dari itu dibutuhkan guru berkompeten dan berdaya agar dapat mencetak profil pelajar Pancasila yang objektif, utama Kemendikbudristek. Pada tahap 1 seleksi ASN PPPK tahun 2021, jumlah formasi guru ASN PPPK yang disediakan oleh pemerintah pusat sebanyak 1.2.616 formasi. Dari jumlah formasi tersebut, sebanyak 506.252 formasi telah disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah formasi ini adalah formasi terbesar perekrutan guru ASN dalam beberapa tahun terakhir. Dari 506.252 formasi yang ada, sebanyak 322.665 formasi dilamar oleh para peserta guru ASN PPPK tahun 2021. Dan sisanya yaitu sebanyak 183.587 formasi kosong. Afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas pun diberikan sebagai bentuk keberpihakan. Pada seleksi tahap 1 ini, sebanyak 593.833 guru honorer yang mengikuti seleksi dengan jumlah formasi yang dilamar sebanyak 322.665 formasi. Setelah melewati seluruh rangkaian seleksi, sebanyak 173.723 peserta dinyatakan lolos seleksi tahap 1 ASN PPPK. Pemerintah juga memberikan 3 kali kesempatan ujian untuk para guru honorer. Menjadi seorang guru adalah sebuah cita-cita yang hebat, cita-cita yang mulia. Guru pun adalah sebuah profesi yang tentunya berpengaruh bagi kemajuan sebuah bangsa. Di samping itu, banyak dari para guru tentu menjadikan profesi ini sebagai ladang amal yang akan terus mengalir pahalanya. Guru adalah tugas yang sangat mulia, sangat mulia, di mana guru itu yang berperan penting dalam membangun bangsa, ikut dalam dunia pendidikan. Tentu di sini itu ada 2 keuntungan jadi seorang guru. Antara dunia dan akhirat itu akan didapatkan ketika kita itu menjadi seorang guru. Maka dari itu saya sebagai orang guru, sosok guru itu tentu ingin membuat sebuah sejarah, membuat sejarah di mana sejarah itu akan dikenang dan akan selalu menjadi contoh untuk generasi penerus yang akan datang. Itu yang memotivasi saya menjadi seorang guru. Sebagai guru honorer, tentu banyak sekali mengalami suka duka. Banyak hal yang dialami baik suka dan duka. Untuk suka, tentu bertemu dengan siswa lalu kemudian mentransfer ilmu yang dimiliki menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan. Di sisi lain, dengan penghasilan yang minim, tentu mengharuskan mereka untuk memutar otak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak jarang juga dari mereka memiliki profesi sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengajar menjadi guru di SD itu sudah 15 tahun, hampir 16 tahun ini berjalan. Suka dukanya sangat banyak sekali. Di samping suka dan dukanya itu luar biasa, yang memotivasi saya untuk terus berjuang di dunia pendidikan. Itu sukanya itu luar biasa. Kita berinteraksi dengan anak-anak dan kita bisa membekali anak-anak dengan nilai-nilai luhur
tentang bagaimana proses kehidupan, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana mendapatkan pendidikan, dan bagaimana cara belajar dengan efektif. Karena buku-buku itu adalah gudang ilmu, kuncinya membaca, kita ajarkan ke semua anak-anak. Luar biasa, itu sukanya di situ. Saya tinggal di Bogor, Gunung Sindur, mengajar di SDN Rempoan 2 itu perlu jam, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai di lokasi. 1,5 jam itu luar biasa. Tiap hari saya lakukan, tiap hari saya jalankan. Di situ terkadang tidak punya uang, ya. Bahkan ada anak istri juga nggak bisa makan untuk itu ya. Nyari-nyari kita kesana kemari untuk menghidupi anak istri di rumah. Itu aja, suka dukanya banyak ya Pak. Hal itu mungkin banyak sekali di luar sana guru-guru yang memang merasakan dan sama kondisinya seperti kita. Pembukaan perekrutan guru ASN PPPK ini menjadi angin segar bagi para guru honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi. Bagi mereka, keuntungan yang didapat tidak hanya perubahan status saja, tetapi juga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Perubahan status juga akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi serta program guru ASN PPPK ini menjadi alternatif rekrutmen. Reaksi yang diberikan pun positif. Ketika mengetahui bahwa program ASN PPPK ini diluncurkan, antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para guru honorer ini. Terkait program P3K, reaksi saya tentunya sangat senang ya, senang dan bahagia. Karena yang pertama itu P3K itu bisa mensejahterakan guru honor, dan yang awalnya belum diakui sama pemerintah, sekarang diakui sama pemerintah. Sehingga kita bisa jadi ASN P3K. Dukungannya sangat positif dan mendukung, terus mendoakan agar saya dapat menjadi ASN seperti kakek saya itu. Untuk menghadapi seleksi ASN PPPK, tentu banyak persiapan yang dilakukan. Tidak hanya itu, tentu strategi khusus pun perlu dipersiapkan. Tentunya dalam menghadapi seleksi ASN PPPK ada tantangan serta kendala yang dihadapi. Untuk persiapan yang dilakukan, untuk saya pribadi, saya membeli buku-buku P3K dan baca-baca yang ada di internet. Ya alhamdulillah, istilahnya bisa lulus tahap 1 ini. Kalau kendala yang dihadapi, saya merasa kesulitan karena pesaing itu dari adanya yang fresh graduate, mungkin mereka lebih paham untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian bagi saya waktu yang terlalu sedikit, soalnya terlalu banyak. Saya sambil baca-baca, seandainya urusan rumah tangga sudah beres, kita buka-buka buku dulu. Ya sedikit-sedikit, tiap hari kan lama-lama menjadi banyak. Ya alhamdulillah istilahnya bisa lolos P3K. Ya walaupun soalnya itu ada yang tidak sesuai gitu ya, maksudnya tidak sesuai dengan buku gitu. Oktober 2021, pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK tahun 2021 adalah sebanyak 173.329 peserta dinyatakan lulus formasi. Pengumuman ini merupakan jawaban dari segala persiapan yang dilakukan oleh para guru honorer. Ketika mendengar lolos, subhanallah luar biasa. Ketika dapat informasi lolos itu, saya nelpon istri sampai bersimbah air mata karena status saya itu yang tadinya honorer menjadi ASN ya, ASN P3K walaupun itu ASN kontrak ya, tapi luar biasa. Istri senang dengan bangganya mereka, istri dan keluarga itu mendukung dan senang akhirnya ada status yang jelas yang tadinya kita dipandang sebelah mata, kita honor ya, senang sekali. Bahkan istri selalu masih nggak menyangka kalau saya itu lolos gitu Pak. Sangat gembira dan senang dan bersyukur kepada
Allah ya, yang paling utama bersyukur kepada Allah. Program ASN PPPK ini merupakan perjuangan panjang semua pihak untuk memenuhi kekurangan guru tahun 2021, sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini sudah mengabdi untuk negeri. Pesan saya berharap kepada pemangku kebijakan untuk mengangkat P3K menjadi ASN. Itu harapan saya pribadi. Kemungkinan harapan teman-teman pun seluruh Indonesia bisa seperti itu. Setelah jadi P3K nanti bisa diangkat secara langsung menjadi ASN PNS langsung. Dan untuk teman-teman semuanya yang belum lolos di tahap 2 dan yang sedang ujian, tetap semangat, semoga dimudahkan segala urusannya dan nanti bisa lolos P3K semuanya. Amin. Pesan saya sebagai guru ya, terutama guru-guru yang lain, bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, semangat terus. Buat yang masih dalam kategori besok atau nanti, semangat terus, banyak baca, banyak berpengalaman. Kita ini perlu proses untuk menuju yang lebih baik lagi.